saya harus mengusahakannya, saya harus ini. Jadi demand and demand. Ya. Permintaan, tuntutan. Tuntutan. Jadi ini menjadi jawaban buat saudara-saudara Bapak Ibu, kenapa engkau bertanya, kenapa saya apapun yang saya kerjakan itu gagal. Rumah tangga saya berantakan, bisnis saya berantakan, kesehatan saya berantakan. Feeding Station bersama Pak Fedi Setiawan. Apa kabar Pak? Mantap, luar biasa tuh, berkati, berlimpah-limpah, Puji damai Tuhan. sejahtera yang melampaui segala akal. Puji Tuhan. Hari Pak ini Dev, gimana kabarnya? luar biasa Pak. Ini makin kurus ini mengarah kepada langsing. Mantap, Latihan Pak. sip. Nah, Kita mau belajar, nah ini tadi mumpung tentang bentuk tubuh ya. Manusia kan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Saya rasa ini satu materi yang penting untuk kita belajar. Nah, bagaimana kita bisa membedakan dan kemudian kita bisa membangun hubungan dan bagaimana kita bisa menjaga hidup kita itu supaya tetap bisa menjaga hati dan pikiran kita gitu loh. Supaya tetap bisa satu, tidak dibohongin sama orang di dalam membangun kita kerjaan, yang membangun partner. Terus yang kedua, kita pun tetap terjaga hatinya gitu loh. Bagaimana kita bisa memahami dengan sudut pandang tubuh, jiwa, dan roh. Mungkin Pak Fedi bisa menjelaskan. jadi kita itu perlu memahami tentang siapa kita di mata Tuhan, gitu kan. Jadi setelah, mungkin sebelum saya menjawab langsung ke pertanyaan itu, saya perlu kasih gambaran dulu. Kira-kira apa sih kata Alkitab tentang kita di mata Tuhan, gitu ya. Kita, ya. Jadi bagaimana cara Tuhan memandang kita, gitu. Oh ya. Jadi kalau misalkan apa cara pandang Tuhan tentang kita yang tertulis di dalam firman-Nya, berarti itu adalah satu kebenaran. Ya. Terlepas apakah kita memahami atau kita merasakan atau tidak. Itu yang saya yakini. Oke. Karena kan pada saat kita percaya bahwa apa yang Tuhan katakan itu, firman Tuhan itu tertulis apa, dan ini sudah betul-betul adalah satu yang tertulis selama ribuan tahun yang Ya, lalu, betul. gitu kan? Memang Jadi itu desain awalnya ya. pasti itu adalah satu kebenaran. Itu Ya. yang saya yakini, itu yang saya Betul. percayai. Nah, jadi mungkin kita mesti buka dulu ayat Alkitab ya. Satu firman Tuhan yang menjadi satu dasar kita untuk kita dasar kita untuk kita melihat dalam kitab 1 Tesalonika 1 Tesalonika. pasal keberapa ya? Waktu itu saya pernah bicara, sebentar ya, tak carikan dulu. Tentang tubuh, jiwa, dan roh, itu kan manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Coba Pak Tip mungkin bisa, kapan lalu 1 Tesalonika berapa itu saya lupa. Ya. Sebentar ya. Ngomong tentang waktu itu 1 Tesalonika pasal ke berapa itu. Jadi intinya waktu itu Alkitab katakan bahwa manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Nah, jadi ketika manusia itu pertama kali diselamatkan, manusia pertama kali itu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, itu kan 1 yang lahir. Tesalonika 5 ayat 23. Nah, coba dibacakan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Kristus Tuhan kita. Nah, Itu ya. jadi Alkitab katakan 1 Tesalonika 5 ayat 23 ya. Saya bacakan dalam bahasa Inggris. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Saya kadang juga ayat-ayat firman Tuhan juga nggak hafal gitu. Cuman Maknanya Kadang- dipahami ya. kadang pada saat kita bicara itu ayat itu ingat, tapi tempatnya di mana saya lupa. Iya, betul. Nah, saya bacakan dalam bahasa Inggris ya. 1 Tesalonika 5 ayat 23 ya. And the very God of peace sanctify you holy. Ya. Gitu ya. Sanctify you holy. Jadi ini bukan, dalam terjemahan Indonesianya agak berbeda. Ya coba Pak Dev baca Indonesianya, saya baca bahasa Inggris. Coba bahasa Indonesia dibaca. Iya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Oke, stop. Nah,
kalau kata-kata semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Semoga berarti artinya itu kan bukan sesuatu yang pasti. belum terjadi. Ya, betul. Ya, sesuatu yang mungkin terjadi belum ada dan kepastian tidak di dalamnya. Tapi dalam bahasa Inggris tidak ada kata-kata semoga. Dalam bahasa Inggris ini lebih sesuai dengan terjemahan aslinya. Gitu ya. Jadi and artinya and itu dan gitu kan. And the very God of peace sanctify you holy. Holy secara keseluruhan. Jadi Allah sumber damai sejahtera menyucikan kamu secara utuh. Yes. Jadi tidak ada kata-kata semoga di situ ya. Itu poin pertama. Jadi artinya Tuhan menyucikan kita itu bukan semoga jikalau apabila. Bukan akan. Ya, toh? tetapi sudah dilakukannya dengan kematian Dilakukan. Yesus yang sempurna di atas kayu salib. Amin. Oke, itu yang pertama, poin pertama. Jadi dalam bahasa Indonesianya terjemahnya kurang tepat. And I pray God your whole spirit, ya toh. And I pray God Tuhan your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto, ya toh. Jadi Paulus berkata, dan aku berdoa roh, jiwa dan tubuhmu secara keseluruhan menjadi tak bercacat unto the coming of our Lord Jesus. Jadi artinya roh, jiwa, tubuh kita tidak bercacat sampai dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali gitu kira-kira ya toh. Unto the coming, second coming gitu ya. Nah, roh, jiwa dan tubuh. Nah, gini, pemikiran kita harus sepakat dulu dengan firman Tuhan. Ini menjadi satu kebenaran yang kita pegang dalam kehidupan kita. Jadi pada saat Alkitab berkata roh, jiwa dan tubuh, berarti ada 3 elemen dalam hidup kita. Roh, jiwa dan tubuh. Roh adalah sesuatu respon kita dengan Tuhan. Jadi pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka hubungan antara manusia dengan Tuhan terputus. Rohnya mati. Karena tidak ada lagi koneksi dengan Tuhan. Akibat dosa. Akibat dosa. Oke. Roma 3:23 dikatakan sebab semua manusia telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan, kemuliaan Allah. Ya. Nah, jadi artinya ketika manusia jatuh dalam dosa, hubungan dengan Tuhan putus, roh manusia mengalami kematian. Oke, ini dipahami dulu. Nah, tapi saat itu manusia tidak langsung mati, Pak. Manusia masih tetap hidup. Jiwanya ada, tubuhnya ada. Rohnya mati. Oke? Di dalam jiwa ada pikiran, perasaan dan kehendak. Logika berpikir kita, perasaan yang kita maui, dan kehendak kita, will kita. Dan dibungkus di dalam tubuh. Nah, jadi pertama kali Tuhan menciptakan manusia itu dikatakan maka Tuhan menghembuskan nafas, nefes bahasa aslinya. Roh Tuhan ke dalam diri kita, rohnya. Kehidupan Tuhan dihembuskan melalui hidup itu. Hiduplah menjadi manusia yang hidup. Nah, jadi sangat memungkinkan seseorang itu rohnya mati, tapi jiwanya dan tubuhnya masih hidup. Nah, karena kejadian inilah, maka dari itu orang berpikir mengidentifikasi identitas dirinya hanyalah pada tubuhnya dan pada jiwanya. Nangkep ya sampai sini ya. Identitasnya bukan diletakkan pada rohnya. Sekalipun rohnya mati, orang masih dianggap hidup. Iya, betul. Karena ada jiwa dan tubuh. Jiwanya, yaitu yang mewakili pikiran, perasaan, dan kehendaknya, itulah diidentifikasi sebagai manusia. Oleh manusia yang lain. Iya, betul. Sepanjang mata Bapa di surga melihat kita adalah rohnya. Tetapi Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan mengutus anaknya Yesus Kristus sebagai pendamaian untuk menghidupkan kembali manusia roh kita sehingga manunggal dengan rohnya. Oke? Itu sebabnya kita mengenal namanya lahir baru gitu ya. Jadi yang disebut dengan lahir baru itu adalah manusia lama kita, jiwa kita, manusia lama kita itu mati. Manusia lama kita mati dan dibangkitkanlah roh kita. Terjadi perubahan. Transformasi. Terjadi lahir baru. Yang terjadi lahir baru. Yang lama mati, yang baru hidup. Yang dulu identitasnya itu diletakkan pada jiwanya dan pada tubuhnya, sekarang ada rohnya dihidupkan kembali di dalam Kristus. Nah, dan Allah melihatnya sepanjang mata Bapa di surga melihat kita, yang dilihat bukanlah jiwanya atau tubuh, tapi yang dilihat adalah rohnya. Ya, saya terangin pelan-pelan ya Pak ya. Siap.
Yang dilihat adalah rohnya. Jadi oleh karena itu, yang disebut setiap kita memperoleh kehidupan kekal, yang dibawa besok ke Tuhan, dibawa Tuhan masuk ke surga, memperoleh kehidupan yang kekal itu apanya? Bukan tubuhnya, Ya. tapi rohnya. Rohnya. Oke? Rohnya yang sudah lahir baru manunggal dengan Kristus, manunggal dengan Tuhan Yesus jadi satu. Oleh karena itu Alkitab berkata, barang siapa di dalam Kristus, dia telah menjadi satu roh dengan dia. Ya. Nah, kita perlu tahu ini. Nah, Oke. ketika kita mengerti identitas kita adalah pada roh kita, bukan lagi pada jiwa kita, bukan lagi apalagi pada tubuh kita, maka yang terjadi adalah ada damai sejahtera yang melampaui segala akal. Bahwa satu kali untuk selama-lamanya korban Tuhan Yesus di atas kayu salib menyucikan Bapak Ibu, saudara-saudara semua sempurna. Yes. Jadi sepanjang mata Bapa di surga melihat kita, dia melihat roh kita. Ya. Ada problem, ada mindset yang lama di dalam pikiran kita. Nah, kalau kita bicara pikiran, itu ada para psikolog gitu ya. Sains mengatakan ada pikiran itu ada dua, conscious mind and subconscious mind. Itu ya. Alam sadar dan alam bawah sadar. Ya. Itu dalam pikiran kita. Betul. Nah, Alkitab sudah mengajarkan kepada kita, memang yang mempengaruhi hidup kita di bawah matahari ini, yang bisa memperdamaikan kita dengan Tuhan hanyalah darah anaknya. Ya, betul. Menebus kita sehingga terjadi kelahiran baru. Yes. Oleh karena itu dalam kitab Yohanes pasal yang ketiga ayat yang kelima dikatakan barang siapa tidak lahir baru, ia tidak akan pernah masuk dalam kerajaan Tuhan. Ya, Tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Nah, jadi harus diperbarui dulu rohnya. Betul. Oke? Sekarang kita settle bahwa sepanjang mata Bapa di surga melihat kita, yang dilihat rohnya. Jadi seringkali orang bertanya, loh apa betul kita ini sudah diampuni Tuhan satu kali itu selama-lamanya? Sempurna, yes. Karena roh kita manunggal dengan Tuhan. Itu dengan ketentuan dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Ya, Selamat ya. betul. Selama dia belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, artinya rohnya itu belum dihidupkan. Belum dihidupkan, maka orang itu belum masuk kategori lahir baru. Lahir baru, oke. Nah, oke. Nah, sekarang bagaimana dengan jiwa kita? Nah, kita berkata hendaklah kamu berubah. Tadi dimunculkan ayatnya. Ya. Dalam kitab Roma pasal yang Roma pasal ke-12 ya. ayat yang kedua. Hendaklah kamu berubah oleh pembaruan budimu. Budi itu ada di ranah jiwa. Ya, betul. Jadi pada saat jiwa kita diperbarui dari hari ke hari, maka makin hari kita secara jiwa, perilaku kita makin diubah menjadi makin hari makin jadi serupa dengan Kristus. Oke. Pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, self kita, ego kita semakin hari semakin dikikis. Nah, sepanjang perjalanan pengikisan terjadi metanoia, pertobatan dari cara kita berpikir. Semakin hari egonya, self-nya makin hari semakin kecil, semakin tipis. Parfum aroma Kristus semakin kuat. Sebentar. Dalam proses perubahan pikiran itu yang menjadi standarnya apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi guidance kita. Guidance-nya ya. Jadi oleh karena itu kan dikatakan berubahlah oleh pembaruan budimu. Iya. Jadi kenapa kita perlu berfellowship dengan Tuhan? Memang jiwa kita, pikiran, perasaan, dan kehendak kita, bahkan tubuh kita, seolah-olah belum terjadi pembaruan. Ya, betul. Dulu sebelum bertobat, lahir baru gemuk, Ya. kurus. Ya. Sekarang setelah bertobat, lahir baru, Tetap. menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, tetap bentuknya. Iya, betul. Selera kita tetap sama. Betul. Dulu suka pedes, sekarang suka pedes gitu Ya. misalkan. Dulu seringkali khawatiran, sekarang masih khawatiran. Tetap. Dulu seringkali suka marah, sekarang masih marah. Dulu seringkali terlalu overconfident, sampai sekarang masih seperti itu. Ya. Nah, tapi jangan identifikasi diri kita, itu yaitu pada jiwa kita. Karena sepanjang mata Bapa di surga melihat kita, dia bukan melihat jiwa kita, Ya, tapi dia betul. melihat roh kita. Jadi seringkali orang-orang Kristen itu confused. Dia melihat, loh orang itu belum bertobat, maka orang itu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Belum bertobat dalam artian, belum mengalami Kehidupannya pembaruan. belum berubah. Iya, gitu loh. Habitnya, Pembaruan tabiatnya. budi belum terjadi secara sempurna. Iya. Maka orang itu berkata, tidak mungkin kamu diselamatkan. Tidak, perbedaannya jelas. Tuhan Oke. melihat dari perspektif roh, kita manusia melihat dari perspektif jiwa. Jadi dengan penjelasan diskusi kita ini, kita settle, kita benar-benar firm, yakin 100%. Mata Bapa di surga melihat itu roh kita. Manusia yang lain melihat jiwa kita. Betul. Yang tinggal di dalam tubuh. Dalam tubuh. Seorang Fedi Setiawan, Ya, betul. jiwa dan tubuhnya. Yang Pak D bisa lihat adalah jiwa dan tubuh saya. Betul. Yang Tuhan lihat dari saya, utuh, roh, jiwa, dan tubuh.
identitas di mata Tuhan adalah roh saya. Betul. Jadi Jadi sudah manunggal dengan Kristus tadi ya. betul. Nah, jadi ini Pak ya. Jadi pada saat kita mengerti konteks jiwa kita dan roh kita dan bahkan Iya. tubuh kita jadi mengerti. Oh, ternyata the true me. Saya yang sesungguhnya, Pak Dev yang Bukan sesungguhnya, jiwa. saudara-saudara yang sesungguhnya, Ya. bukanlah pada jiwamu, bahkan bukanlah pada tubuhmu, tapi pada rohmu. Pada roh. Nah, ketika kita mengerti pada roh kita adalah identitas kita, maka kita bisa dengan tegas untuk mendisiplin jiwa kita, untuk mendisiplin tubuh kita. Ketika kita menolak setiap godaan, ketika kita menolak mendisiplin diri kita untuk berkata, enggak, saya enggak mau melakukan itu, karena itu bukanlah saya. I am the righteousness man of God in Jesus Christ. Aku adalah orang yang sudah dibenarkan. Itu bukan saya. Pak, gini Pak, tak kasih contoh begini. Semisal gini, kalau saya menolak keinginan diri saya sendiri, saya kadang agak masih tak disiplin enggak ya diri saya, tak tolak enggak ya saya, gitu. Betul. Tapi kalau saya nolak keinginan satpam saya enggak belum pikir 2 kali. Betul. Betul. No, saya enggak suka, Nggak cocok? saya enggak No. cocok. Karena itu bukan saya. Betul. Paham ya Pak? Ya. Pada saat saya menolak keinginan orang lain, saya enggak dengan Bisa dengan ragu-ragu, rela, dengan ya, cepat saya bisa dengan ngambil tegas, keputusan gitu. Dengan tegas bisa menolak. Iya. Tapi kalau saya menolak keinginan diri saya sendiri, kadang saya masih toleransi Iya. kah, masih eman kah. Oleh karena itu sekali kita berpikir, kadang saya ya. lemah, saya tidak bisa self control dan seterusnya. Nah, Betul. contoh lebih konkret begini. Pada saat kita bisa mengidentifikasi diri kita bahwa Manusia roh tadi. manusia roh kita adalah identitas kita. Yang sesungguhnya ya. Pada saat jiwa kita, pikiran, perasaan kita mau marah sama istri. Kita ngomong, itu bukan saya. Itu adalah jiwa saya. Kita bisa tegas Itu menolak adalah sinful nature kita. sinful nature. Itu bukan saya. Saya bisa berkata gini, Pak D bisa berkata gini, saudara-saudara bisa berkata begini. Itu manusia lamaku. Ya. Itu bukan saya. Jadi kita bisa berkata, stop, cooling down. Stop, berhenti. Nggak usah malu, nggak ada ego. Ego itu di mana Pak? Di jiwa. Jiwa. Pak. Pikiran, perasaan, dan kehendak. Kehendak. Bertengkar suami istri, Bapak Ibu di sini yang mendengar. Suami istri bertengkar. Di ranah mana? Jiwa. Jiwa. Dan Nah, itu bukan kita, bukan Itu bukan identitas kita. Jadi pada saat kita berkata, say sorry sama pasangan kita, no problem. Karena itu bukan saya. Artinya gini, bukan saya sehingga saya perlu terus mempertahankan ego saya. Ya. Karena identitas saya pada roh saya. Nangkep maksud saya Pak ya? Ya, ya. Jadi Kalau gini. saya itu adalah saya, enak aku harus minta maaf. Heeh. Tapi karena saya tahu ini manusia lama saya yang Betul. sudah mati. Tapi mau bangkit memerintah lagi. Gambaran tentang satpam tadi itu ya. Iya. Jadi Iya. kita dengan gampang ngomong, loh, kalau misalkan dengan saya, identitas saya ada di manusia rohnya, lalu ini saya berikan satu penguatan di otak saya. No, my identity is not on my soul, but on my spirit. Identitas saya pada roh saya, maka Pak, saya akan ngomong, roh Tuhan bersama-sama dengan saya. Oke. Bukan karena saya baik, tapi karena kematian anaknya Yesus Ya, di atas kayu betul. salib. Sekarang saya mengambil kendali dari jiwa saya berikan kepada roh saya kembali. Memberikan otoritas. Lalu jiwa berkata apa? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Kasihilah istrimu. Cintailah istrimu. Cintailah. Kasihi. Lalu saya berkata kepada person yang lama, manusia lama yang tinggal di dalam saya. Saya ngomong, jiwa tunduk kepada identitasku yang sesungguhnya. Kamu sudah tidak lagi berkuasa atas hidupku. Tunduk. Jadi right standingnya kita itu ada pada manusia roh. Pada manusia Dan roh. jiwa itu adalah sesuatu yang roh bisa tanda kutip berkuasa atasnya. Pasti berkuasa kalau kita berikan Oke. otoritas. Nah, yang membuat jiwa itu Pak, tidak bisa berkuasa. Kalau kita belajar firman Tuhan. Karena kita tidak tahu bahwa ada sesuatu yang sudah lahir baru dalam hidup kita. Jadi pertempuran di kepala ini masalah ego itu karena kita nggak tahu who are you, who is your identity, your true identity. Kapan kita bisa melepaskan self hidup kita? Saya ngomong gini, saya dapat pengertian ini bukan berarti saya sudah lepas semuanya dari Ya, self. betul. Tapi kita terus on progress. Saya cuma progress. mau sharing sama Pak Tip sama pendengar, pemirsa, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dicintai Tuhan, membantu supaya Bapak Ibu semua di sini belajar untuk Punya right mengerti. standing yang benar. Jadi ya. belajar untuk mengerti tentang untuk memudahkan kita
Untuk kita itu lebih mudah untuk melepaskan ego kita. Pak, gini Pak, ego itu bukan bicara tentang soal semata-mata egois. Ya. Kalau saya ngomong ego itu juga bicara tentang kekhawatiran. Oke. Ego itu juga bicara tentang kita selalu takut akan hari esok. Kita selalu menyesal akan apa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Itu juga ego. Dan itu di Intinya area self-centered, jiwa ya. itu di area jiwa. Ketahuilah bahwa ego kita, manusia lama kita udah mati. Iya. Sudah tidak ada trauma masa lalu. Saya ini juga bukan orang baik. Banyak kesalahan yang saya buat, banyak orang-orang yang sudah saya lukai dengan perkataan saya, dengan perilaku saya. Tapi kalau sampai hari ini saya bisa bicara firman Tuhan dan bisa bikin podcast ini, semua karena menurut saya murni 1000% karena anugerah Tuhan. Ya. Jadi Tuhan jagai hidup saya, Tuhan angkat, Tuhan berkati pekerjaan apapun yang saya kerjakan. Karena semakin hari firman Tuhan semakin membimbing kita. Nah, kembali lagi ke arah tadi, identitas kita pada roh kita, bukan pada jiwa kita, apalagi pada tubuh kita. Nah, pada kita mengerti ini, kenapa kita perlu memberi makan manusia roh kita? Itu dengan kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena Pak, roh ini manunggal dengan roh Kristus. Nah, kenapa kok Tuhan? Pertanyaan saya tak buat lebih jauh lagi, Pak. Kenapa setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, kenapa kok tidak dibuat ingatan kita akan masa lalu dibuat hilang semuanya? Dihapus semuanya oleh Tuhan. Begini, sesuatu yang baru. Newborn, betul-betul orang ngeblank semuanya. Iya, betul. Kenapa Tuhan tidak lakukan itu? Jawabannya sederhana. Karena firman Tuhan berkata, sebab orangku yang benar akan hidup oleh karena iman. Ya toh? The just shall live by faith and not by sight. Nanti bisa dimunculkan ayatnya. Iya, betul. Nah, yang disebut kita melihat segala sesuatu dengan iman adalah kondisi ketakutan, kekhawatiran kita yang ada di kepala kita yang terekam akibat pola asuh dan pola didik yang masa lalu. Itu kita submitkan, kita tundukkan di bawah otoritas firman Tuhan. Sehingga semakin hari kita semakin bertumbuh dewasa, makin diubah, makin hari makin jadi serupa dengan Kristus. Nah, dalam proses ini kita akan semakin hari semakin dewasa. Oleh karena itu orang terus mengalami pembaruan budi. Jiwanya, pikirannya, perasaan dan kehendaknya. Itu terus akan mengalami perubahan. Akan menjadi progres kepada yang lebih baik sesuai dengan firman ya. Jadi kalau dulu saya ini adalah orang yang selalu precautious. Precautious itu orang yang selalu mencoba mengantisipasi, mempersiapkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Saya orang yang seperti itu. Dan otak saya ini tidak pernah berhenti untuk berpikir. Saya harus berjaga-jaga ini terus begitu, Pak. Dan saya katakan itu melelahkan. Itu melelahkan. Jadi tingkat precautious saya itu worry atau khawatir itu. Sebelum terjadi harus saya tutup celahnya. Itu membuat mikirnya kita terlalu jauh gitu ya. Mikirnya kejauhan. Membuat kita itu jadi stres. Kita jadi burn out. Saya jadi gampang temperamen, gampang marah, gampang meledak gitu loh, Pak. Ini sebelum ngerti saya makin hari makin padahal belajar. Niatnya bagus sebenarnya ya. Niatnya baik. Untuk keluarga, untuk pekerjaan yang lebih baik ya toh. Iya, tapi tidak enjoyable gitu ya. Tidak bisa dinikmati, ya, oleh keluarga dan seterusnya. Orang-orang dekat yang paling oleh merasakan. Anak saya, oleh keluarga saya, oleh istri saya. Bahkan sebelum saya mengerti tentang kasih karunia yang semakin hari semakin dalam, bahwa Yesus telah membayar semuanya buat saya. Saya makin waktu itu masih punya pemikiran bahwa semuanya itu adalah karena saya yang harus mengupayakannya. Saya harus mengusahakannya, saya harus ini. Jadi demand and demand. Permintaan, tuntutan demi tuntutan. Apalagi waktu itu saya sharing dalam pemikiran bahwa belum tentu Tuhan selalu berkenan kepada saya. Waduh. Itu makin membuat saya jadi takut dan khawatir jangan-jangan Tuhan menghukum bahkan meninggalkan saya. Ini mindset ini kan berarti kita masih berdiri bahwa aku itu adalah manusia jiwa itu tadi. Betul. Belum berada di posisi bahwa kita itu seperti Bapa melihat kita sebagai manusia roh ya. Jadi
Ini adalah kekristenan atau agamawi, gitu. Ya. Roh agamawi yang melelahkan, membuat kita menjadi tidak bisa melihat keindahan, kecantikan Tuhan, the beauty Ya. dari love of God. Ya. Keindahan dari kasih Tuhan itu seperti apa? Kita hampir tidak bisa melihat. Karena apa? Semuanya masih seolah-olah bergantung pada kebaikan kita. Pak, gini Pak ya. Sudah berdoa aja masih merasa kurang kudus karena kurang lama berdoa. Gitu misalnya. Sudah memberi masih merasa kurang banyak memberi. Jadi hukum itu selalu menuntut saya untuk lebih dan lebih dan lebih dan lebih. Dan itu melelahkan. Melelahkan sekali. Nah, akibatnya apa? Karena kita merasa bahwa kita masih tidak 100% sempurna berkenan di mata Tuhan. Ya. Akibatnya di dalam pekerjaan kita, di dalam segala sesuatu yang kita lakukan, itu masih punya pemikiran bahwa bisa jadi Tuhan melawan kita. Masih ada, ya betul. Bisa jadi Tuhan tidak 100% di pihak kita. Kita punya keraguan akan kasih Tuhan dalam kehidupan. Itu. Nah, bahkan keselamatan kita bahkan. Itu kalau sampai ke ranah itu, kita kehilangan damai sejahtera. Nah, di dalam bisnis, di dalam keluarga, kalau masih fokusnya pada self, pada diri kita sendiri, bukan karena apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib, itu akan membawa pada destruction, pada distraction, pada kerusakan yang fatal. Jadi saya coba mengimplementasikan saat kita berdiri sebagai standing point kita adalah sebagai orang manusia jiwa, itu akan memudahkan kita karena kita banyak tertuntut ya. Akibatnya ketika kita membangun hubungan misalnya antara pemimpin dengan staff, terus pemimpin dengan partner kerja, jadi kesannya itu hubungan akan selalu banyak konflik karena terjadi tuntutan-tuntutan dan kita kadang-kadang tidak akan pernah puas. Mungkin seperti itu ya implementasinya. Ya, betul. Pasti itu. Pasti. Jadi arahnya ke sana karena kan gini, dan paling penting lagi karena ada satu ayat firman Tuhan ya. Coba ya saya buka ya. Kalau saya nggak salah ingat di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-17. Sebentar ya. Ya. Yeremia pasal ke-17 ayat ayat yang ke-5 kalau nggak salah. Ya, Yeremia pasal 17. Yeremia 17 ayatnya yang ke-5. Tentang mengandalkan diri sendiri. Iya, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yes. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah itu ya. Nah, saya waktu ngomong-ngomong ini ayat firman-nya ingat saya. Iya. Ya, Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5 itu bagus banget. Ya. Jadi dalam bahasa Indonesia tadi sudah dibacakan. Dalam bahasa Inggris coba saya bacakan ya. Dalam bahasa Inggris, Thus saith the Lord, cursed be, ya, terkutuk, ya, cursed be the man that trusted in man. Ya. Ya, trusted in man, yang menaruh kepercayaannya kepada manusia yang lain. Itu kan, trusted in man. Nah, manusia itu seringkali bukanlah sesuatu yang karena manusia di dunia ini identitasnya pasti bukan di rohnya kalau orang itu belum lahir baru. Betul. Ngerti ya Pak ya? Identitasnya pada jiwanya. Nah, karena dia trusted in man, ya, dia itu menaruh kepercayaan kepada manusia, yaitu pada jiwanya. Nah, kalau menaruh kepercayaan kepada manusia yang lain, pada jiwanya, pasti source-nya terbatas. Iya, betul. Ya. Jadi kalau orang menaruh kepercayaan kepada manusia yang lain, manusia itu source-nya terbatas, Pak. Betul. Nah, karena source-nya terbatas, otomatis dampaknya akan membuat kita jadi burnout. Kita akan menjadi kecewa. Gitu kan? Nah ini ya, saya bacakan ya. Pak bisa baca di dalam saya lebih suka di New Living Translation. Ya. Coba dibuka. Yeremia 17 ayat yang ke-5. New Living Translation, coba. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5. Coba Pak baca. Sebentar. Yeremia 17. Wah, kalau ngomong firman Tuhan ini bagus banget. Jadi Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5. 17 ayatnya yang ke-5. This is what the Lord says. Cursed are those who put their trust in humans. Nah, ya. Jadi curse, ya. Orang itu terkutuk karena put their trust on mere humans. Mere humans. Manusia biasa. Ya kan?
Terus kemudian? Humans, banyak orang termasuk. Ya. Who rely on human strength Nah, terus? and turn their hearts away from the Lord. Nah, oke ya. Yang menjauhkan pemikirannya, hatinya dari pengenalan akan Tuhan. Nah, terus Pak, ayat selanjutnya. Ayatnya yang ke-6 ya. Ya. They are like stunned sheep in the desert Ya. with no hope for the future. Nah, Wow. dia itu seperti tumbuhan yang ada di Di padang padang gurun. gurun. Ya, seperti ranting yang ada di padang gurun. Ranting yang kekeringan, ranting yang kering. Stunted, ranting yang kering di padang gurun. Kelihatannya ada kehidupan tapi tidak punya Hidupnya kehidupan. itu kering kerontang. Kering, iya betul. Kelihatannya Hidupnya hidup itu- tapi kering Nah, gitu ya. itu kenapa? Karena dia mengandalkan manusia yang lain, di mana manusia yang lain kekuatannya terbatas. Ya, itulah burnout itu tadi. Iya itu Pak. Terus kemudian, With no hope for the future. nah itu. Tidak ada pengharapan bagi mereka untuk masa yang akan datang. Jadi kalau orang menaruh kepercayaannya kepada manusia yang lain, bukan pada Tuhan. Di mana manusia yang lain, identitasnya masih pada jiwanya. Pada sesuatu yang terbatas dalam dirinya. Maka orang itu tidak akan berani punya pengharapan akan hari esok. Mungkin penyebab banyak orang itu yang kemudian apa yang dikerjakannya ya cuma jalan di tempat aja. Yes, betul. Bahkan cenderung decline gitu ya. Jadi cenderungnya menurun. Kenapa? Ya karena itu tadi. Karena dia menaruh pengharapan dan kepercayaannya Pada kekuatan bukan yang sesuatu yang terbatas supranatural. Tapi kepada sesuatu yang betul-betul hanya yang bisa dilihat sepanjang matanya dia melihat, Pak. Oke, paham. Nah, jadi Alkitab itu dengan lengkap berkata seperti itu. Jadi mereka pun tidak berani menatap hari esok dengan sesuatu yang supranatural. Kalkulasinya sesuatu yang natural doang. Hanya karena standing point-nya yang keliru ya. Ya toh. Nah jadi ya itu Pak, makanya saya bilang kalau misalkan kita hidup bersama dengan Tuhan, kita ngerti kebenaran firman Tuhan, kita tidak mau jadi orang-orang yang seperti itu. Itu kan. Nah terus itu kan ayat yang ke-5 ya. Kayak 6 ayat yang ke-6. Nah sebentar saya bacakan ya. This is what the Lord says. Cursed are those who put their trust in mere humans. Manusia biasa. Terkutuklah orang yang menaruh ya kepercayaannya pada manusia biasa. Who rely on human strength. Ya. Yang bergantung pada kekuatan manusia. Ya, yang bergantung pada kekuatan manusia. Artinya sesuatu Betul. yang natural. Betul. Pada manusia biasa, bukan kepada Tuhan. And turn their hearts away from the Lord. Yang menjauhkan hatinya dari Tuhan. Maksudnya tadi yang orang yang dipimpin pada jiwanya itu tadi ya. Yes, Oke. orang yang dipimpin pada jiwanya. Ayat yang ke-6. They are like stunted shrubs. Stunted itu orang yang kayak stunting gitu, Pak. Iya, betul. Orang yang busung lapar, kekurangan gizi. Hidup tapi kekurangan, Ya. tapi kering tadi Yes. yang Pak sampaikan ya. Stunted shrub in the desert. Ya. Sudah tinggalnya di desert, Pak, di padang gurun. No Kering. hope. Nah, terus kemudian selanjutnya dikatakan with no hope for the future. Ya. Gak punya pengharapan akan hari esok. Iya. Ya, they will live in the barren wilderness. Dia Wow. akan hidup di tanah yang kering, kerontang, kering, tandus. betul, tandus. Tidak bisa menghasilkan apa-apa. Jadi hidupnya itu betul-betul tidak berbuah. Nah, ini orang kalau menaruh kepercayaan. Nah, sebentar. Saya mau lebih detail lagi. Ayat ini tak renungin. Iya, iya. Mere human. Betul. Rely on human strength. Iya. Perhatikan betul. ini, Pak. Kita seringkali berpikir mere human and on human strength. Kita berpikir kita menaruh kepercayaan kepada orang lain. Orang lain. Diri Betul. kita ini juga human, Pak. Betul. Kita menaruh kepercayaan kita rely hidup kita, bergantung hidup kita kepada diri kita sendiri. Bukan kepada roh, di mana roh kita yang sudah manunggal dengan Kristus. Iya. Tapi kita menaruh kekuatan kita, kepercayaan kita pada otak kita sendiri, pada kehendak kita sendiri, pada perasaan kita sendiri. Ya. Jadi ini ayat bukan berbicara tentang semata-mata kita bergantung kepada manusia yang lain, tapi bergantung kepada diri kita sendiri. Fokusnya Betul. kepada centered kepada Pada self kita. self. Nah, Alkitab Pada berkata area apa? jiwa tadi itu ya. Alkitab berkata apa, Pak? Alkitab berkata, kita akan tinggal di tanah padang yang Iya. kering. Betul. Kita Padang akan seperti tumbuhan di padang gurun yang kering kerontang. Kita akan tinggal di tanah yang tandus. Apapun yang kamu kerjakan akan dibuat oleh
diri kita sendiri. Karena kita bergantung pada karena diri kita. keterbatasan kita sebenarnya. Nah. Maksudnya begini, saya coba memperhatikan, berarti kan sebenarnya bukan kutuk sebenarnya. Tapi karena kamu bergantung pada sesuatu yang terbatas, makanya ya hasilnya juga itu aja gitu loh. Jadi, bahkan cenderung mati gitu loh. Bahasanya Alkitab, kenapa kalau Tuhan ngomong terkutuklah orang, bukan Iya. berarti Tuhan mengutuk. Ya, itu maksud saya tadi. Tetapi yang terjadi adalah karena kamu bergantung pada limit sesuatu yang Limit, iya. terlimited, Sesuatu yang sesuatu yang sangat terbatas, mengakibatkan kamu tidak berani punya hope for the Iya. future, harapan untuk masa yang akan datang. Wah. Nah, jadi Alkitab tuh ngomongin sangat jelas. Yang put their trust on mere human, manusia biasa. Betul. Saya ini manusia biasa. Pak Dave manusia biasa. Kalau kita menaruh pengharapan kita pada kekuatan jiwa kita atau pada kekuatan tubuh kita dalam masalah besar. Kita tidak akan bisa mengundang kuasa Tuhan yang supranatural terjadi dalam hidup kita. Jadi Tuhan tuh ngajarin kita melalui firman-Nya. Kita sudah ditebus dari segala macam kutuk. Bagaimana supaya sesuatu yang supranatural terjadi dalam hidup kita. Don't put your trust on yourself, or on other people. Put your trust. Jangan taruh kepercayaan kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain, tapi taruh kepercayaan kepada Tuhan. Nah, ini ayat 7 berada pada tuntunan roh. Iya. Nah, ya, gini Pak. Ayat 7-nya itu bicara tentang berkat. Blessed are those, gitu kan? Kehidupan yang sebaliknya ya. Iya. Nah, sebelum kita masuk ke ayat 7, saya mau tekankan begini. Pada ayat yang ke-6 kan dikatakan bahwa kalau kita menaruh kepercayaan pada diri kita sendiri, yaitu pada ranah jiwa kita, pada tubuh kita, maka kita akan menjadi orang yang kering. Betul. Tidak akan berbuah. Konsekuensinya itu ya. Kita tidak akan punya pengharapan Betul. akan hari masa depan. Coba mungkin Bapak Ibu di sini yang mendengar saya bicara ini. Di manakah Bapak Ibu menaruh kepercayaan? Apakah kepada diri sendiri atau kepada orang lain? Identitas Bapak Ibu, identitas kita pada roh kita yang telah dipermanunggal dengan Kristus. Iya. Taruh pengharapan kita kepada Dia, Dia akan berbicara melalui roh kita, melalui tuntunan firman-Nya. Oleh karena itu kenapa kita perlu terus mengalami pembaruan budi melalui firman-Nya. Supaya Dia, Tuhan, yang telah manunggal dengan roh kita, bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Dan kemudian akan berdampak pada tubuh kita. Pada kesehatan, kesembuhan ilahi. Berdampak pada pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Sehingga kita mengambil keputusan yang tepat. Kemudian baru yang terjadi pada ayat yang ke-7. Nah, saya bacakan ayat ke-7. Ini dampaknya pada ayat yang ke-7. Ya. Nah, pada ayat yang ke-6 dikatakan ya toh. Tadi dikatakan they will live in the desert, in the barren wilderness. In the barren itu mandul. Ya, di padang belantara yang mandul. Ya. Tidak terus kemudian di dalamnya. In uninhabited salty land. Iya. Tanah yang bergaram. Iya. Bayangin Pak, kalau tanah bergaram itu loh Pak, bisa menghasilkan apa? Iya, benar. Jadi ini menjadi jawaban buat saudara-saudara, Bapak Ibu, kenapa engkau bertanya, kenapa apapun yang saya kerjakan itu kok gagal? Rumah tangga saya berantakan, bisnis saya berantakan, kesehatan saya berantakan. Karena identitas kita bukan pada manusia, roh kita yang telah manunggal dengan Kristus, yang telah diperbarui. Iya. Kita tidak punya persekutuan itu, kita tidak mengerti right standing yang benar, posisi kita di mata Tuhan. Padahal kita mengerti dan kita mengizinkan roh Tuhan menguasai pikiran kita melalui firman-Nya. Kita mengidentifikasi diri kita pada roh kita yang telah manunggal dengan Dia, dan kita hidup dalam tuntunan firman-Nya. Who are you in Christ? Maka ayat yang ke-7 akan menjadi bagian kita. Oke, ayat yang ke-7 Pak Ferry, kita akan lanjut di part yang kedua. Yes. Kita durasi sudah cukup untuk part yang pertama ini. Tapi pada intinya yang saya coba simpulkan adalah begini. Kita harus memahami kebenarannya bahwa setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, identitas kita taruhlah kepada manusia roh kita. Yes. Karena manusia jiwa kita terbatas. Ya. Ketika orang menaruh identitasnya pada manusia jiwanya, yang dialami adalah ya karena keterbatasan tadi ya, yang dialami pasti ya kekeringan, akan jalan di tempat, tidak menghasilkan buah, bahkan cenderung mandul tadi ya dikatakan tidak ada kehidupan di dalamnya. Itu sebabnya teman-teman, dimanapun kita berada hari ini, kita bisa memahami sebuah kebenaran bahwa
kita yang ada dalam Kristus bukan lagi adalah manusia jiwa kita. Ya. Bukan, tadi yang pertama saya menarik sekali bahwa kalau kita punya standing point sebagai manusia roh, kita punya kuasa Ya. atas manusia jiwa kita. Betul. Jadi yang lebih hebat itu manusia roh kita. Ya. Nah, setelah ini di podcast berikutnya, teman-teman tetap ikuti. Kita akan membahas bagian yang kedua, bagaimana kita berdiri sebagai manusia roh kita, dan apa yang kita terima, apa yang kita dapatkan. Yes. Biarlah, khusus bagi teman-teman yang tidak memahami apa sih manusia roh itu, manusia roh itu bisa kita terima ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Yesus lahir dalam diri kita, maka roh kita dihidupkan, Yes. dibangkitkan. Karena Kristus. Jadi dimanapun saudara membutuhkan Juru Selamat, saudara membutuhkan keselamatan, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara bisa ikuti doa saya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kabar baik pada hari ini. Hari ini aku membuka hatiku untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Masuklah dalam kehidupanku, lahirlah dalam kehidupanku, Amin. sehingga aku menjadi manusia roh dengan kekuatan yang tidak terbatas, dipimpin kepada kemenangan demi kemenangan. Aku tidak berdiri lagi atas jiwaku, tapi aku berdiri atas roh, Amin. di mana aku telah manunggal dengan Yesus Kristus. Aku terima Yesus sebagai Tuhan dan Amin. Juru Selamatku. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan Amin. amin. Jika saudara mengikuti doa ini, jika teman-teman mengikuti doa ini, saudara adalah manusia yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara adalah manusia roh yang Amin. punya kekuatan yang tidak terbatas. Kita lanjutkan di bagian yang kedua. Terima kasih Pak Fedi. Tuhan berkati. Tuhan berkati.